Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga protokol kesehatan. Jadi di sini saya Ahmad Roisul Waton, Koas Angkatan 42 akan mempresentasikan jurnal reading saya yang berjudul Ameloblastoma Unikistik yang dibimbing oleh yang terhormat Dr. Gigi Sinta Amini, spesialis radiologi kedokteran gigi. Untuk tinjauan pustakanya di sini ada definisi dari ameloblastoma itu sendiri, yaitu adalah tumor odontogenik jinak yang paling umum terjadi pada rahang dengan pertumbuhan lambat dan agresif secara lokal. Kemudian untuk epidemiologinya itu sendiri, ameloblastoma ini merupakan tumor odontogenik yang paling sering terjadi dengan prevalensi 10-11% dan terhitung sekitar 1% dari seluruh tumor pada regi kepala dan leher. Kemudian untuk etiologinya itu sendiri saat ini belum diketahui dengan jelas. Sekitar 15-40% kasus ameloblastoma ini terjadi pada kasus infaksi gigi, khususnya pada infaksi gigi molar 3 mandibula. Pada beberapa kasus, ameloblastoma ini terjadi karena adanya infeksi, iritasi, trauma, serta virus. Oke, selanjutnya pada gambaran klinis. Jadi biasanya pasien itu asimptomatik, tetapi jika terdapat infeksi sekunder seperti trauma atau adanya ulcer, pasien dapat mengeluhkan rasa sakit, atau pada beberapa kasus lesi tersebut bisa juga berdarah. Nah, pada kasus yang parah, pasien mengeluhkan kesulitan untuk membuka dan menutup mulutnya. Pada pemeriksaan ekstraoral, ditemukan pembengkakan dan asimetri pada wajah dengan warna sama dengan jaringan sekitarnya. Kemudian pada saat dipalpasi, daerah tersebut terasa konsistensinya keras, dan jika terjadi penipisan tulang di inferior border, itu akan terasa sensasi exhale, crackling atau crepitasi. Nah, kemudian pada pemeriksaan intraoral, lesi tumor berbentuk ovoid. Ini warna sama seperti jaringan sekitar atau juga bisa kemerahan, konsistensinya keras saat dipalpasi, dan non-tender atau tidak sakit saat dipalpasi. Pada gambaran radiografis itu pertama ada lokasi, jadi dia epicenter di atas kanalis mandibularis. Ini paling sering terjadi pada mandibula daripada maksila. Berkaitan gigi infaksi, terutama pada gigi molar ketiga, ini dapat juga ditemukan di caninus rahang atas dan premolar rahang bawah, dan gigi supernumeraritis. Untuk perluasan itu sendiri, pada maksila ke lantai sinus maksilaris dan nasal floor. Pada mandibula, dia pada posterior ke processus coronodeus dan condylus, serta badan mandibula. Lesi ini tunggal, unilateral, terlokalisasi, dan untuk ukurannya itu sendiri, dia bervariasi. Batas tepi jelas terkortikasi. Pada kasus infeksi sekunder, ini memiliki batas sklorotik, biasanya berbentuk bulat atau oval. Batas tepi sering berbentuk scallop. Kemudian untuk struktur internal itu sendiri, dia dapat berupa unilokular atau multilokular. Pada gambaran unilokular, dia lesi berupa gambaran radiolucent sepenuhnya. Dan pada gambaran multilokular, lesi berupa lesi mix, yaitu gambaran radiopak dengan septa-septa. Nah, pada gambaran multilokular terdapat karakteristik honeycomb, efek terhadap struktur sekitar. Jadi ameloblastoma ini dapat menyebabkan resorpsi akar gigi dan pergeseran gigi, terutama ke arah apikal. Lesi ameloblastoma ini dapat menyebabkan ekspansi ke segala arah pada tulang. Pada rahang atas, lesi dapat menyebabkan penipisan tulang kortikal, sinus maksilaris dan nasal floor, dan perforasi ke bukal lateral. Gambaran histopatologisnya itu sendiri, secara umum ameloblastoma ini menunjukkan sel kolumnar di sekitar sel epitelial dengan menunjukkan pola yang sama dengan organ enamel. Pada bagian tengah, sel-sel tersusun tidak berdekatan atau jarang yang terlihat seperti stellata reticulum organ enamel. Penata laksanaan. Jadi ameloblastoma ini memiliki tingkat rekurensi yang tinggi sehingga diperlukan penata laksanaan yang tepat. Jika tidak dilakukan perawatan, maka lesi ini akan terus berkembang yang akhirnya dapat menyebabkan pasien mengalami kesulitan berbicara, makan. Mites pada wajah, fraktur pada rahang juga dapat terjadi. Berikut ini adalah beberapa perawatan yang dapat dilakukan pada kasus ameloblastoma. Yang pertama itu ada enukleasi dan kuretase. Jadi perawatan ini dilakukan pada lesi yang kecil dan tidak begitu agresif. Kemudian ada bedah reseksi untuk lesi yang berukuran besar. Nah, insisi pada jaringan yang tidak terlibat, dan pembuangan tumor dilakukan tanpa kontak langsung dengan lesi. Laporan kasus ameloblastoma unikistik. Jadi di sini identitas pasien perempuan berusia 8 tahun, datang dengan keluhan pembengkakan pada sisi kanan rahang bawah sejak 3 bulan yang lalu. Pada pemeriksaan ekstraoral dia menunjukkan asimetris wajah yang jelas. Pada pemeriksaan intraoral dia menunjukkan ekspansi jelas juga pada plat kortikal bukal posterior kanan mandibula meluas dari molar decidui ke daerah molar pertama. Pada pemeriksaan radiografis, di pemeriksaan radiografi panoramik terlihat adanya lesi radiolucent unilokular dengan epicentrum lesi terletak pada mahkota gigi 46. Nah, gigi 46 mengelilingi sebagian mahkota gigi 46, meluas ke apikal gigi 85, single
localized unilateral dengan ukuran kurang lebih 3 cm kali 4 cm. Berbatas jelas terkortikasi berbentuk bulat. Nah, lesi tersebut menyebabkan resorpsi akar gigi 85 dan perpindahan gigi 46 ke arah distal dan 45 ke arah mesial serta delay eruption gigi tersebut. Untuk penelaksanaan ini, perawatan ini dilakukan enukleasi lesi. Dilakukan ekstraksi molar pertama dan kedua disidui. Kemudian pemeriksaan histopatologisnya, ini ameloblastoma unikistik ini terlihat ada tipe mural. Pada kontrol, itu dilakukan kontrol pertama itu 18 bulan pasca perawatan. Ini menunjukkan penyembuhan defek tulang pada bagian kanan mandibula dan tidak ada rekurensi ameloblastoma unikistik setelah pembedahan. Ini pemeriksaan histopatologisnya kita lihat dari hasil histopatologis, dia menunjukkan ameloblastoma unikistik tipe mural. Pada gambar A, yaitu tampak energi rendah, menunjukkan lesi kistik yang bagian besarnya dilapisi oleh lapisan tipis epitelium. Pada gambar B ini terlihat epitelium yang terinvasi, menunjukkan lapisan basal sel kolumnar dengan inti hiperkromatik yang menunjukkan polaritas terbalik dan vakuolisasi sitoplastik basilar. Gambar C, sel epitelialnya suprabasal kohesif secara longgar dan menyerupai retikulum stellata. Kontrol pertama 18 bulan pasca bedah. Pada gambaran radiografi, pada daerah edentulus gigi 46 posterior mandibula sebelah kanan yang sebelumnya terdapat lesi radiolucen telah mengalami penyembuhan dengan terbentuknya trabekula baru. Tetapi radius densitasnya lebih radiolucen dibandingkan tulang sekitar. Gigi 45 telah erupsi dengan angulasi normal. Untuk pembahasan, pada lokasi ini lebih sering pada mandibula, sering terjadi juga pada posterior yaitu gigi M3 yang berhubungan dengan gigi impaksi. Untuk bentuknya itu biasanya berbentuk oval, memiliki batas yang jelas dengan tepi scallop. Struktur internalnya dia dapat berupa lesi unilokular atau multilokular. Pada lesi multilokular berupa lesi mix dengan septa-septa dan karakteristik honeycomb, afferents atau soap bubble. Untuk ukurannya itu bervariasi, efek pada struktur sekitar, adanya pergeseran gigi, kemudian resorpsi akar, ekspansi tulang kortikal. Nah, untuk lokasinya itu sendiri dia pada posterior mandibula kanan berhubungan dengan gigi M1 yang tidak erupsi. Kemudian untuk bentuknya itu dia lesi berbentuk bulat, berbatas, memiliki batas jelas dengan tepi sirkular. Struktur internal pada kasus ini dia berupa lesi radiolucen dengan tepi sirkular. Berukuran 3 cm dikali 4 cm. Efek pada struktur sekitar ini terdapat pergeseran gigi, resorpsi akar, ekspansi tulang kortikal, dan delay eruption. Diagnosis banding, kista dentigerous. Untuk kista dentigerous dengan ameloblastoma unikistik ini, dia sama-sama merupakan lesi radiolucen unilokular berbatas jelas, terkortikasi, dan berbentuk oval yang sering ditemukan pada daerah gigi molar ketiga mandibula dan daerah gigi yang infaksi. Kemudian juga persamaannya itu dia memiliki efek dari pada jaringan sekitar juga sama, yaitu dapat menyebabkan resorpsi akar gigi dan migrasi gigi yang berdekatan. Kemudian kedua lesi ini juga memiliki kesamaan, yaitu sama-sama asimptomatik. Untuk perbedaannya, kista dentigerous dengan ameloblastoma unikistik, pada kista dentigerous, lesi mengelilingi mahkota gigi, impaksi, dan melekat di cemento enamel junction. Sedangkan pada ameloblastoma unikistik, lesinya tampak mengelilingi semua permukaan gigi yang dimulai dari atas oklusal sampai bawah akar gigi. Yang selanjutnya yaitu ada odontogenic keratosis. Persamaan odontogenic keratosis dengan ameloblastoma unikistik ini sama-sama sering ditemukan di posterior mandibula. Kemudian persamaannya, kedua lesi ini bisa berupa lesi unilokular atau lesi multilokular dengan keberadaan septa-septa interna dan batas margin berbentuk scallop. Kemudian kedua lesi ini juga sama-sama berbentuk oval dan berbat yang terkortikasi. Persamaan selanjutnya juga mereka ini baik odontogenic keratosis sama ameloblastoma unikistik ini sama-sama asimptomatik. Kemudian untuk perbedaannya, pada odontogenic keratosis ini lesi berkembang ke arah internal rahang sehingga ekspansi yang terjadi minimal ke arah inferior border mandibula. Nah, kemudian untuk ekspansi cenderung terjadi ke arah ramus mandibula, chronoid processus. Sedangkan pada ameloblastoma dia ekspansinya dapat terjadi ke segala arah, terutama ke arah bukalingual dan inferior border maxilla. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu pada keratosis odontogenik ini juga jarang terjadi resorpsi akar gigi dan juga jarang terjadi migrasi gigi yang berdekatan. Ameloblastic fibroma. Jadi persamaan ameloblastic fibroma dengan ameloblastoma unikistik ini, mereka sama-sama merupakan lesi radiolucen unilokular pada tahap awal. Kemudian persamaannya, dia juga sama pada batasnya. Dia berbatas jelas dan
terdapat torticollis atau sklerotik tadi. Kemudian juga persamaannya ameloblastoma unikistik sama ameloblastik fibroma ini, dia dapat menyebabkan pergeseran gigi yang berdekatan. Nah, kemudian juga persamaannya itu dia ekspansinya tadi ke bukal dan lingual. Satu lagi persamaannya antara ameloblastik fibroma dan ameloblastoma unikistik ini, dia sering terjadi di mandibula dan berkaitan dengan gigi yang tidak erupsi. Nah, untuk perbedaannya, untuk ameloblastoma unikistik ini dapat berekspansi ke segala arah, dan ameloblastoma ini dapat menyebabkan penipisan plat kortikal, sedangkan ekspansi pada ameloblastik fibroma plat kortikalnya utuh. Perbedaan dari kedua lesi ini, dia jarang terjadi resorpsi akar pada ameloblastik fibroma. Kemudian untuk diagnosis banding yang terakhir yaitu ada kista radikular. Jadi persamaan kista radikular dengan ameloblastoma unikistik ini, kedua lesi ini bisa berupa lesi radiolucent unilokuler. Kemudian kedua lesi ini sama-sama berbentuk oval dan batas yang terkortikasi. Kemudian untuk persamaannya lagi, kedua lesi ini dapat menyebabkan perpindahan gigi yang berdekatan. Persamaannya lagi, kedua lesi ini dapat menyebabkan ekspansi bukal dan kedua lesi ini sama-sama asimptomatik. Kemudian untuk perbedaannya, kista radikular biasanya berukuran kecil, sekitar 1,5 sampai 3 mili dalam diameter. Sedangkan pada ameloblastoma unikistik lesi dapat berkembang hingga lebih besar. Nah, kemudian perbedaannya lagi, kista radikular ini jarang menyebabkan resorpsi akar gigi yang berdekatan. Nah, kemudian perbedaan dari kedua lesi ini, untuk kista radikular dia memiliki epicenter pada akar gigi non vital. Sedangkan ameloblastoma unikistik biasanya memiliki epicenter mahkota gigi yang impaksi. Kemudian juga terdapat perbedaan antara kista radikular dengan ameloblastoma unikistik ini, yaitu ameloblastoma unikistik ini dapat mengalami ekspansi ke segala arah, sedangkan kista radikular tidak. Kesimpulannya, jadi radiodiagnosis dari lesi pada kasus ini adalah ameloblastoma unikistik berdasarkan pemeriksaan histopatologis dan pemeriksaan radiografis, yaitu terdapat lesi radiolucent unilokuler dengan epicenter mahkota gigi 46, single, unilateral, berbatas jelas, terkortikasi, dan mengakibatkan resorpsi akar gigi yang berdekatan. Pergeseran gigi yang berdekatan ini terjadi delay eruption pada gigi tersebut. Lesi pada kasus ini berukuran kecil dengan epicenter terletak pada mahkota gigi 46, sehingga sulit dibedakan dengan kista dentigerus, dan diagnosisnya ditegakkan setelah dilakukan pemeriksaan histopatologis. Cukup sekian dari saya, Ahmad Roisul Waton. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun yang sebesar-besarnya. Kepada pembimbing Dr. Gigi Sinta Amini, spesialis radiologi kedokteran gigi, terima kasih banyak atas bimbingannya, Dok. Semoga selalu diberikan kesehatan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.